Akhir-akhir ini banyak buzzernya Yu Menglung itu yang nge-spam Intan, ngebahas Intan, ngedesek Intan untuk ngebahas tentang Yu Menglung ini. Oke, tak bahas sekarang. Teman-teman yang nge-spam kemarin wajib share lo ya. Di video ini Intan kasih dua menu ya, versi official sama versi kontroversial. Versi official itu versi yang ada di website resmi, website besar, website terpercaya. Lah terus kenapa kok sampai ada versi kontroversial? Versi kontroversial itu bukan dari website yang besar, dari ya omongannya netizen, spekulasinya netizen. Tumben-tumben Intan ngebahas dari sumber-sumber yang nggak terpercaya, kayak gitulah ya, sumbernya nggak jelas. Ya karena versi officialnya di kasusnya Yu Menglung ini itu terlalu absurd, terlalu nggak masuk akal. Versi official website besar dan website lokal dari China mengatakan bahwa kematiannya Yu Menglung adalah kecelakaan. Yang ini ngebikin netizen itu bilang, what? Gak ada unsur kriminal sama sekali? Really? Ayo kita kupas di sini siapa itu Yu Menglung, ada apa dengan Yu Menglung, dan kejanggalan-kejanggalan apa yang dicurigai oleh netizen yang ngebikin fans itu sampai ngamuk. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Arif. Thanks. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria kayak Arif ini tadi ya. Teman-teman di Saweria itu bisa menulis message-nya bisa berupa dukungan, pertanyaan, atau request video. Okay, let's start! Siapakah Yu Menglung? Yu Menglung adalah aktor dan penyanyi asal China. Dia lahir di Urumqi, Xinjiang pada tanggal 15 Juni tahun 1988 yang belajar musik dan seni peran di Beijing. Karirnya itu dimulai dari ajang pencarian bakat seperti My Show yang dia ikuti di tahun 2007 dan Superboy yang dia ikuti dari tahun 2010 sampai 2013. Jadi dia itu nggak langsung serta-merta ikut satu ajang pencarian bakat terus langsung populer, enggak ya, dia itu ikut terus-terusan, gagal coba lagi. Yu Menglung mulai terkenal dan menandatangani kontrak dengan agensi resmi yaitu II Media. Yu Menglung itu debutnya itu lewat drama pendek, kemudian lewat web series dari yaitu Go Princess Go tahun 2015, Eternal Love tahun 2017, dan ini karirnya itu mulai naik sampai dia akhirnya membintangi White Snake Legend tahun 2019. Ini Intan nonton ini dramanya, dia jadi Han Wen loh, tokoh peran utama pria loh. Selain berakting, Yu Menglung itu juga ngerilis lagu. Ya singkatnya Yu Menglung itu kayak aktor serba bisa gitu ya, bisa akting dan bisa juga nyanyi. Aktingnya juga sekarang itu di drama-drama yang lagi populer. Sehari sebelum tragedi, tepatnya pada tanggal 10 September, Yu Menglung itu dinner bersama dengan 5 dan 6 temannya di sebuah apartemen. Setelah acara usai sekitar jam 2 dini hari, Yu Menglung itu kepengen udahan gitu ya, kemudian dia pamit terus masuk ke salah satu kamar untuk istirahat dan dia mengunci pintu. Teman-temannya yang mau balik pada saat itu sudah jam 6 pagi. Dia ngelihat tubuhnya Yu Menglung itu sudah tergeletak tak berdaya di lantai dasar. Tetangga yang pada saat itu jalan-jalan sambil bawa anjing itu ngelaporkan kejadiannya Yu Menglung itu ke staf keamanan gedung, yang mana akhirnya staf keamanan gedung pun itu yang melapor ke polisi. Pada malam 11 September, manajemennya Yu Menglung merilis pernyataan resmi di Weibo untuk mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Plus polisi menyatakan tidak menemukan ada tanda-tanda kriminalitas, yang mana ini ngebikin netizen gak percaya. Even ibu Yu Menglung pun mengkonfirmasi bahwa Yu Menglung pun meninggal karena kecelakaan. Yu Menglung kebanyakan minum alkohol terus nggak sengaja lompat dari lantai 5. Dalam beberapa hari terakhir saya mengalami rasa sakit yang luar biasa karena putra saya jatuh fatal setelah minum alkohol dan meninggalkan kami untuk selamanya. Tulisnya dalam pernyataan yang dirilis pada tanggal 16 September. Menurut Straits Times,
Si ibu juga menjelaskan bahwa polisi itu sudah menyelidiki kasusnya Yu Menglung ini, dan sang ibu berharap fans juga bisa legowo menerima kenyataan bahwa memang Yu Menglung itu ya meninggalnya karena kecelakaan, dan berhenti untuk berspekulasi yang berlebihan. Ayo kita balik ke kenyataan, ke kehidupan yang lebih damai sambil mengenang Yu Menglung dengan baik. Saya percaya Yu Menglung juga mengharapkan hal ini. Itu tadi versi resmi ya, versi yang ditulis oleh media-media besar termasuk media China itu sendiri. Masalahnya banyak netizen yang merasa ada plot hole di sini, kayak lagi nonton drama yang skenarionya itu bolong-bolong. Mereka itu nggak terima, mereka ya nggak bisa menerima begitu saja, dan akhirnya netizen ini mulai ngebocorin kejanggalan-kejanggalan ini di media-media internasional seperti TikTok, Instagram, Facebook, yang mana mereka tuh belani loh pakai VPN. VPN kan mahal itu ya untuk nembus media-media internasional. Tapi ya demi namanya fans ya, demi orang yang dia cintai ya udah mahal pun diterjang. Dan ramelah kejanggalan-kejanggalan Yu Menglung di sosial media. Kalau versi resmi itu sudah rapi kayak press release, sedangkan versi kontroversial ini penuh dengan tanda tanya. Banyak hal yang ngebikin alis kita itu terangkat. Yu Menglung terkenal karena dia mengidap akrofobia alias takut pada ketinggian. Jangankan naik jendela guys, lihat bawah aja itu sudah bikin lutut gemeteran. Ditambah lagi apartemennya itu dipasang kasa nyamuk dari aluminium itu ya, yang mana nggak bisa dilepas sembarangan pakai tangan, itu nggak bisa. Itu kuat banget lapis kasa nyamuknya, dan dilepasnya itu harus pakai alat yang khusus. Sekarang bayangin ya, kalau Yu Menglung itu lagi mabuk, terus kok bisa dia melepas kasa nyamuk yang sekuat itu? Ya dari pengalaman Intan pribadi yang dulu waktu mudanya itu juga beberapa kali mabuk, karena Intan suka banget sama wine ya. Orang mabuk itu guys, itu gak bisa mikir. Yang pertama gak bisa mikir, yang kedua tenaganya itu gak ada. Jadi kalau lihat drunken master yang habis minum arak terus bisa bertengkar itu, wah itu ngawur, itu ngaco itu filmnya. Teman-teman juga pasti sering banget ya lihat di film-film orang mabuk itu jalan aja nggak bisa, jalan aja sempoyongan kayak naga yang lagi patah tulang. Jadi secara logika bayangin Yu Menglung yang lagi mabuk, masa bisa tuh dia itu ngelepas kasa nyamuk itu terus kemudian terjun bebas dari lantai 5. Andaikan Yu Menglung itu nggak mabuk, dia memang kepengen mengakhiri hidupnya alias Zhisha. Sekali-kali ya belajar bahasa Mandarin, Zhisha. Kalau Yu Menglung kepengen Zhisha, dia orang yang mengidap akrofobia yang nggak mungkin mengambil jalan itu. Apalagi jam 9 malam pada hari kejadian itu ya, malam kejadian itu ya, Yu Menglung itu masih aktif di sosmed. Dalam kesehariannya pun Yu Menglung itu masih punya kontrak kerja yang banyak. Karirnya lagi menanjak, nggak ada tanda-tanda depresi, karena biasanya kalau kasus Zhisha ini muncul setelah ada tanda-tanda depresi, entah itu keuangan, tekanan besar, cinta, dan lain-lain. Tapi Yu Menglung ini itu lagi berada di puncak karirnya loh. Karirnya sedang bagus-bagusnya, sedang naik daun, kontrak kerjanya banyak, popularitasnya lagi meningkat. Secara finansial dia pasti lagi dalam kondisi aman, sehingga netizen ini sulit percaya kalau Yu Menglung itu ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Foto-foto di lokasi kejadian juga ramai dibedah oleh netizen. Beberapa media China mempublikasikan gambar yang memperlihatkan goresan melengkung di kusen jendela apartemen lantai 5, plus ada cap tangan di bagian bawah jendela. Netizen berspekulasi bahwa cap tangan itu adalah milik Yu Menglung yang merupakan sebuah tanda bahwa dia sempat melawan saat didorong atau dijatuhkan. Ya iya ya, dia kalau memang sengaja kepingin jatuh, niat jatuh, itu ya nggak kepingin dong dia gelantungan mencari pertolongan kayak gitu.
Netizen menggambarkan skenario yang terjadi kepada Yu Menglung ini seperti ini ya, berdasarkan lengkungan jendela dan cap tangannya. Tapi anehnya, foto ini yang dulunya nih ya dirilis sama media-media besar, sekarang hilang loh. Tidak ada di media-media besar, di media lokal China juga tidak ada. Ya kan netizen jadi ya kan bertanya-tanya, kenapa ini kok dihilangkan fotonya? Bukan cuman foto. Tweet-tweetnya netizen, posting-postingannya netizen tentang diskusi kejanggalan-kejanggalannya Yu Menglung itu juga hilang, guys. Terus dikatakan teman-temannya baru pulang jam 6 pagi. Pesta selesai jam 2, kenapa jam 6 itu teman-temannya barusan pulang? Ngapain aja mereka? Oke lah, andai kata mereka itu ya nggak ngapa-ngapain gitulah ya. Lebih janggal lagi, pas Yu Menglung itu mereka temukan dalam keadaan terkapar. Loh, kok temennya itu nggak ada yang menghubungi polisi, nggak ada yang memanggil ambulan, yang manggil justru staf dari gedung, bukan dari teman-temannya Yu Menglung itu. Selain itu, beredar pula 2 video yang menambah kecurigaan netizen. Yang pertama, itu CCTV, ini nih CCTV-nya kayak gini. Yang mana itu diperkirakan adalah Yu Menglung sama teman-temannya di malam kejadian. Itu video yang pertama. Yang kedua, videonya kayak gini nih. Video ada seorang cowok nangis-nangis sambil bilang, aku sejak 25 tahun ya sudah bully kayak gini. Meskipun aku mati, barang itu gak akan tak kasih nih. Barang itu apa? Nanti tak jelaskan di bawah. Tapi ya guys ya, sampai sekarang belum ada klarifikasi yang resmi bahwa itu beneran videonya Yu Menglung atau enggak. Bahkan polisi di Chaoyang itu sudah nangkepin orang-orang yang nyebarin rumor tentang Yu Menglung. Sudah ada 3 orang yang ditangkap, cewek semua. Yang satu marganya adalah Zheng, usianya 40 tahun, yang mana dia bilang bahwa ada pihak berkuasa di balik kematiannya Yu Menglung. Begitu juga dengan Yuan yang usianya 29 tahun, yang mana dia menyebarkan rumor bahwa Yu Menglung itu disa. Yang ketiga adalah Su, 41 tahun, yang mana dia bilang rekaman CCTV itu memang sengaja dihancurin untuk menghilangkan jejak bukti karena ada kekuatan besar di balik meninggalnya Yu Menglung. Menurut pernyataan resmi, ketiga orang tersebut mengaku dia sudah mengarang rumor. Ya, polisi balik menegaskan kalau meninggalnya Yu Menglung itu karena dia terjatuh dan tidak sengaja karena alkohol. Tim manajemennya Yu Menglung juga mengklaim bahwa memang benar bahwa Yu Menglung itu jatuh nggak sengaja. Diperkuat lagi ibunya Yu Menglung yang menegaskan bahwa beneran tidak ada unsur-unsur pidana sama sekali di meninggalnya Yu Menglung tersebut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau memang benar ada aktor di balik meninggalnya Yu Menglung, apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka itu menghabisi Yu Menglung? Balik lagi ke suara video yang Intan bahas di awal, yang mana terdengar suara tidak akan aku kasih barang itu. Apa sih barang itu? Barang itu diduga adalah USB yang berisi pencucian uang yang dilakukan oleh Xinji, yang mana Xinji itu punya kedekatan keluarga dengan tokoh politik. Jadi dia punya channel orang kuat yang di China saja. Tapi guys, tak tegaskan lagi, ini masih spekulasi loh ya. Meskipun ada pernyataan resmi dari polisi, dari ibunya Yu Menglung, sampai tim manajemennya Yu Menglung, tapi ya fans itu terang-terangan meragukan narasi tersebut kalau Yu Menglung ini jatuhnya nggak sengaja dan polisi itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Kecurigaan itu semakin diperparah dengan adanya foto-foto TKP dan potongan-potongan video publik yang tadinya itu berduka, sekarang itu geram dan mengajak untuk mengusut tuntas kejadiannya Yu Menglung. Kebenaran itu harus dibuka, jangan ditutup-tutupi kayak gini. Sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Yu Menglung. Kalau teman-teman gimana? Percaya yang mana? Percaya versi ofisial atau percaya versi kontroversial? Ada sesuatu di balik meninggalnya Yu Menglung. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.